Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Sumatera, seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Nah, terakhir berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, total korban meninggal dunia dari ketiga provinsi tersebut adalah 303 orang. Rinciannya di Aceh 46, Sumatera Utara 166 orang, dan di Sumatera Barat ada 90 orang. Dan ini adalah data sementara karena mengingat ada ratusan warga pun yang sampai saat ini dilaporkan hilang. Karena apa? Banjirnya tuh luar biasa. Bahkan di video-video yang viral itu banyak sekali warga melihat sebagian orang itu yang terseret arus, mereka berusaha menyelamatkan diri, tetapi karena arusnya begitu kencang, ditambah lagi dengan berbagai macam batang-batang pohon di sana yang pastinya itu tidak mudah untuk melakukan penyelamatan. Dan ribuan warga di ketiga provinsi tersebut pun mengungsi dan sangat prihatin sekali. Bahkan di sebagian wilayah di Sumatera Utara, ada dugaan sebagian warga itu terpaksa kayak menjara beberapa toko swalayan karena mereka sudah sebegitu desperate-nya tidak mendapatkan atau belum bisa disalurkan terkait dengan kebutuhan pokok mereka karena memang aksesnya yang terputus ya. Dan memang ini kita tidak bisa menyalahkan, mudah-mudahan pemerintah segera diberikan kemudahan untuk mengakses mereka yang membutuhkan bantuan. Tetapi teman-teman, kita pun juga tidak bermaksud untuk tidak berempati, tetapi apakah ini pure adalah sebuah fenomena alam atau jangan-jangan ini adalah bencana kebijakan? Maksudnya gimana? Ada yang mengatakan ini bukan bencana alam, Anjas, tapi ini adalah bencana kebijakan. Ada sebagian masyarakat yang menilai ini akibat kebijakan-kebijakan, terutama dugaannya ke sejumlah menteri kehutanan yang dulu-dulu. Bahkan ada salah satu sosok yang bernama Balkis Humaira, ya ini salah satu konten kreator yang mengklaim atau menduga Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang dulunya adalah Menteri Kehutanan, itu memiliki peran andil dalam kejadian ini. Katanya gara-gara kebijakannya beliau dulu lah yang memberikan kayak izin untuk lahan sawit seluas 83.000 hektar, ini yang memperparah banjir bandang yang berada di tiga wilayah tersebut. Apakah itu betulan bencana kebijakan ataukah ini memang sudah menjadi kayak ya karena hujan yang luar biasa? Oke, kita juga mau lihat dulu nih teman-teman terkait dengan data saintifiknya. Ada keterangan dari Muhammad Rais Abdillah, Ketua Program Studi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, menganalisa terkait dengan curah hujan yang begitu tinggi di bagian utara Sumatera, termasuk tiga provinsi tersebut. Kalau diukur sejak 24 November 2025, itu curah hujannya itu lebih dari 300 mm. Yang ini adalah kategorinya sudah masuk hujan ekstrim. Nah, ada beberapa kontribusi sebenarnya kenapa terjadi peristiwa banjir yang luar biasa maha dahsyat di wilayah Sumatera ini. Pertama adalah ini karena Sumatera bagian utara sedang berada di puncak musim hujan. Ada beberapa faktor secara saintifik yang bisa dianalisa di sini, kayak faktor atmosfer, kondisi geospasial, dan kapasitas tampung wilayah. Tetapi kalau kita dalami, memang lagi bahasa singkatnya adalah lagi curah hujan tinggi banget, tetapi diperparah dengan kebijakan-kebijakan yang justru malah membuat kondisinya semakin parah. Misalnya, kalau aku tangkap di sini, pertama kita baca adalah kayak fenomena atmosfer. Ini secara eksternal terlebih dulu ya, sebelum kita ke internal di Indonesianya. Adanya pusaran atau sirkulasi siklonik di wilayah utara Sumatera, dan ini terlihat sistemnya itu memutar di semenanjung Malaysia dan berkembang menjadi siklon tropis senyar, dan inilah yang menjadi alasan kenapa beberapa wilayah di bagian Sumatera tersebut hujannya tidak berhenti-berhenti, dan ini adalah puncak dari musim hujan. Itu adalah dari faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi bagaimana dengan faktor internal yang seharusnya bisa dikontrol oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia? Tidak bermaksud menyalahkan, tetapi kejadian seperti ini agar tidak terulang lagi. Ada beberapa data-data yang sangat nyata sekali beredar di masyarakat adalah dengan
kayu-kayu gelondongan yang itu kan kayak ribuan kayu di tengah lautan ya. Walaupun ada keterangan nih dari pihak terkait, dari pemerintahan yang mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut bukanlah hasil pembalakan liar atau penggundulan di kawasan tersebut, tetapi adalah merupakan kayu tua yang lapuk yang terbawa banjir. Tetapi dari pandangan mata saja, kalau itu kayu tua, itu kok potongannya sebegitu rapih ya. Kayak you know lah, karena aku juga tinggal dulu lahirku itu di pabrik kayu, jadi aku mengerti sekali bagaimana oknum-oknum itu melakukan modus-modus mencuri kayu. Secara singkat, kalau aku melihat dari foto-foto dan video yang beredar, kalau itu dikatakan adalah kayu tua, aku tidak percaya. Karena potongannya itu terlalu rapi satu sama lain dan banyak yang mirip. Yang kedua adalah kalau memang itu kayu rapuh, pada saat dia menghantam, misalnya kayak mobil, rumah, dan sebagainya, itu kan biasanya kayunya akan hilang lah, maksudnya tidak akan kuat. Tetapi kok ini kayunya masih sebegitu kokohnya, dan bentuknya, besarnya, diameternya, itu banyak yang sama. Indikasinya adalah kayak digergaji, dirinso, dan itu adalah bagian dari sifat manusia yang memang pada saat lagi melakukan penebangan dibuat sedemikian rupa. Itu menurut aku adalah kerusakan lingkungan yang nggak bisa kita pungkiri. Mudah-mudahan dari pemerintah jangan denial gitu. Karena kenapa nih aku lihat pemerintah sebagian itu ketakutan, kayaknya mengatakan itu bukanlah karena penambangan liar atau penebangan pohon di hutan-hutan di kawasan Sumatera Utara terutama, ya karena hubungannya dengan orang-orang yang melakukan kebijakan. Aku nggak yakin kalau pemerintah setempat, oknum-oknumnya yang berkuasa tidak mengetahui aktivitas tersebut. Nah, bagian yang kedua adalah terkait dengan perkebunan sawit. Ini menjadi salah satu yang concern sekarang. Kan ada salah satu video dari Pak Prabowo ya, dengan segala hormat, jangan fanatik teman-teman, jangan membahas mengenai individunya, tapi kita bahas adalah apa yang dikatakan dan juga kebijakannya. Salah satu video yang viral adalah Pak Prabowo itu mengatakan tentang kelapa sawit. Pak Prabowo bilang bahwa kelapa sawit itu kan tanaman ya, jadi nggak usah khawatir yang kesannya aman gitu loh untuk dilakukan penambahan lahan kelapa sawit. Padahal ada banyak sekali kelemahan pohon sawit kalau itu diterus tanamkan di berbagai hutan di Indonesia. Nanti kita bahas apa aja kelemahannya, tapi kita simak dulu statement dari Pak Prabowo terkait dengan kebijakan pohon sawit yang menurut aku ini sekarang menjadi kayak serangan balik lah untuk pemerintah Indonesia. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut. Apa itu katanya apa? Deforestasi. Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Mesti gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orangnya. Oke, sebenarnya sangat disayangkan ini keluar dari statementnya Pak Prabowo karena memang betul ya kelapa sawit adalah pohon, udaranya kan bagus gitu ya, bisa mencuci karbon dioksida menjadi udara yang bersih. Tetapi masalahnya bukan di situ ya Pak ya. Ini kita baca deh dari riset sendiri aja bahwa pernyataan bahwa pohon sawit tidak bisa meresap adalah salah. Itu memang bukan masalahnya. Sebenarnya perkebunan sawit yang dikelola dengan cara intensif itu dapat menyebabkan masalah penyerapan air dan justru merusak kemampuan tanah dalam menyerap air sehingga berakibat pada peningkatan risiko banjir dan kekeringan. Kelemahan sebenarnya terkait dengan dampak ekologis dan pengelolaan perkebunan sawit bukan pada kemampuan intrinsik pohon sawit untuk menyerap air. Maksudnya gimana? Aku jelasin begini teman-teman. Jadi kalau di perkebunan sawit itu kan biasanya di bawahnya itu dibersihin, nggak boleh ada berbagai macam tanaman, nggak boleh ada rumput, ilalang, dan itu cuma satu doang, sawit aja. Nah, di dalam hutan, struktur tanah kita yang membuat tanah itu mampu menyerap dan juga menahan air, itu bukan cuma karena dari faktor satu pohon.
Ini di kalau perkebunan kelapa sawit yang puluhan bahkan ratusan ribu hektar itu cuma satu pohon doang, nggak ada rumput, nggak ada ilalang, nggak ada jenis tanaman yang lain. Nah, dengan adanya permasalahan ini, inilah yang ngebuat tanah tersebut tidak mampu menyerap dan juga menahan air pada saat curah hujan sebegitu tingginya. Karena di hutan-hutan itu ya, yang mampu melekatkan air biar dia nggak keluar, ya faktor-faktornya dengan tumbuhan-tumbuhan tadi, bukan cuma satu saja. Nah, yang menjadi masalah adalah juga kerusakan struktur tanah, penggunaan alat berat dan perkebunan sawit dapat merusak struktur tanah yang mengurangi kapasitasnya untuk menahan air. Itu tambah lagi. Hal ini membuat tanah menjadi lebih sulit menyerap air. Ditambah tanamannya cuma satu atau monokultur. Perubahan pola aliran air. Pembukaan hutan untuk pembukaan sawit mengubah pola aliran air alami. Penggudulan hutan ini juga mengurangi keberadaan tumbuhan lain yang berfungsi sebagai penahan air tanah. Dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya yang intinya adalah karena kurangnya keanekaragaman hayati atau sistemnya monokultur, hanya satu jenis saja. Jadi kalau statementnya Pak Prabowo ini adalah betul, adalah kelapa sawit pohon, bisa dimanfaatkan seperti tumbuhan pada umumnya, merubah karbon dioksida menjadi udara yang sehat. Tetapi di faktor-faktor lainnya itulah yang ngebuat kayak banyak masyarakat dugaannya sekarang menjadi korban karena hutan-hutan yang harusnya sebagai penyerap air dan juga bisa menahan air di saat curah hujan tinggi itu kehilangan fungsinya gara-gara ya maraknya sawit di mana-mana sekarang sudah ratusan ribu hektar. Bahkan ada data yang disampaikan dari Walhi ya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Sumatera Utara, ini menyebutkan ada 7 perusahaan yang diindikasikan menyebabkan kerusakan. Bahkan aku cek nih beberapa perusahaannya ini tuh berhubungan dengan mereka-mereka yang duduk ya pejabat-pejabat dugaannya adalah pejabat-pejabat negara kita. Jadi ada sebagian masyarakat yang kecewa begitu kan. Yang kita tahu ya bahwa musibah di Sumatera ini dikategorikan adalah bencananya masih bencana provinsi bukan bencana nasional. Ada yang bilang bahwa wah kalau kekayaan alam aja yang ada di wilayah-wilayah tersebut dikategorikan sebagai kekayaan nasional gitu. Tapi kalau ada musibah yang dikategorikannya diberikannya ke apa itu tadi bencananya bencana provinsi. Jadi ya memang ini menjadi salah satu intrik yang aku sih ngerasa bahwa bukan tidak empati dengan korban, tapi menurut aku apakah betul ini murni bencana alam? Apakah ini bukan karena bencana kebijakan juga? Jadi aku rasa harus ada yang bertanggung jawab sih terhadap kasus ini karena apa? Korbannya kan sekarang masyarakat kecil begitu. Entah berapa triliun ini kerugian dari masyarakat. Bahkan di bagian terakhir ini aku bahas adalah dari Menteri Kehutanan yang terbaru Raja Juli Antoni yang ini kan juga kesannya tidak mau disalahkan begitu. Misalnya adalah ada konflik di salah satu lahan. Lahan ini kan yang Taman Nasional Tesonilo ya. Ini katanya kan memastikan mau menyelamatkan kayak habitat gajah Sumatera karena dugaannya kesannya itu terganggu sama perkebunan warga. Nah, bahkan dikatakan nggak cuma di Sumatera Utara, tapi juga yang di Riau ya, pokoknya bagian Sumatera lah, itu bahkan tidak segan-segan katanya akan mempidanakan bagi yang enggan menyerahkan lahan tersebut, karena itu termasuk dalam kawasan yang dilindungi. Ya, sekarang sih kalau aku lihat katanya ada fokus 31.000 hektar yang akan dibebaskan demi alasan tersebut, dan kemungkinan besar ada 80.000 hektar lagi. Ya, aku nggak bisa memungkiri ada pastinya kontribusi dari masyarakat yang mungkin juga melanggar aturan yang berkontribusi dalam kejadian ini. Tetapi kan kalau kita bandingkan dengan sebuah kebijakan yang diklaim katanya memberikan kebijakan membuka 83.000 hektar buat tanaman sawit dibandingkan sama satu warga, dua warga yang mereka itu kan buka perkebunan cuman untuk cari makan sehari-hari, bukan untuk beli pesawat jet atau buat rumah baru. Aku rasa dampaknya itu akan jauh lebih besar ya, beda sih. Sekali lagi teman-teman tidak bermaksud untuk tidak empati dengan peristiwa ini, tetapi sekali lagi kita harus kritis terkait dengan musibah yang terjadi di Sumatera
beberapa provinsinya, karena jangan sampai ini terjadi di wilayah-wilayah lainnya. Please jangan katakan bahwa ini semua sudah takdir. I don't think so, karena banyak negara-negara pun yang sistem kayak di Indonesianya, kayak geografinya itu lebih parah atau sama seperti Indonesia, tapi mereka relatively fine-fine saja. Misalnya kayak di Belanda, itu kan mereka negaranya berada di bawah air, tetapi kenapa mereka bisa mengontrol semua itu? Salah satu faktor fundamentalnya adalah karena mereka ngerti kebijakannya itu pro rakyat dan nggak ada korupsi yang signifikan lah seperti di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan saudara-saudara dan teman-teman kita yang tertimpa musibah diberikan kekuatan dan badai ini segera berlalu. Amin. Sampai jumpa. Bye.